Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang teknologi penimbunan limbah dari matkul sanitasi lingkungan perkotaan. Anggota kelompok kami terdiri dari Farozi Haikal, kedua ada Jawan Charles Darwin Saragi, ketiga ada Novita Awalia, keempat ada Ronald Afriwaldi dengan saya sendiri, dan yang kelima ada Wike Pramesti Arta Amalia. Topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu ada pengertian penimbunan limbah. Yang kedua ada dasar hukum penimbunan limbah, ketiga ada jenis limbah yang dapat ditimbun, keempat syarat lokasi penimbunan limbah, dan yang kelima ada teknologi penimbunan limbah atau landfill. Yang pertama yaitu pengertian penimbunan limbah. Untuk limbah sendiri itu berartikan sisa dari suatu usaha maupun kegiatan yang mengandung bahan berbahaya atau beracun yang karena sifat, konsentrasi, dan jumlahnya, baik yang secara langsung maupun tidak langsung dapat membahayakan lingkungan, kesehatan, kelangsungan hidup manusia, dan makhluk hidup lainnya. Itu menurut Mahida tahun 1984. Untuk penimbunan limbah sendiri itu berartikan tindakan membuang dengan cara penimbunan, di mana penimbunan tersebut dirancang sebagai tahap akhir pengelolaan limbah yang sesuai dengan karakteristiknya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh kawan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fahrazi Haikal. Di sini saya akan membahas tentang dasar hukum penimbunan limbah. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang tata cara pengelolaan limbah non bahan berbahaya dan beracun. Penimbunan limbah non B3 adalah kegiatan menempatkan limbah non B3 pada fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup. Fasilitas penimbunan akhir limbah non-B3 adalah fasilitas kegiatan penimbunan limbah non-B3 berupa lahan timbus yang telah memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan. Fasilitas penimbunan limbah non-B3 yaitu penimbusan akhir limbah non-B3, penempatan kembali di area bekas tambang, bendungan penampung limbah tambang, atau fasilitas penimbunan limbah non-B3 lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 58 yaitu 1. Setiap orang yang memasukkan ke dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan atau menimbun B3 wajib melakukan pengelolaan B3. Di pasal 59 yaitu ayat 1, setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Pasal 2 ayat 1 yaitu sampah yang dikelola berdasarkan undang-undang ini terdiri atas yang pertama sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan sampah spesifik. Yang ketiganya, sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C meliputi 1. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun. Kedua, sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun. Selanjutnya pasal 23 ayat 1, pengelolaan sampah spesifik adalah tanggung jawab pemerintah. Yang kedua, ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya saya lanjutkan rekan saya. Terima kasih. Oke, di sini saya John Charles Darwin Saragi dari kelompok 5 akan melanjutkan presentasi dengan membahas jenis limbah yang dapat ditimbun. Limbah berasal dari beraneka ragam tempat dan ada berbagai karakteristik. Tetapi jenis limbah yang dapat ditimbun yaitu limbah organik.
Karena limbah organik adalah limbah yang dapat diuraikan secara sempurna oleh proses biologi, baik aerob atau anaerob. Limbah organik mudah membusuk seperti dedaunan yang jatuh ke tanah, rumput, sisa-sisa makanan, kotoran manusia, kotoran hewan, dan tulang-tulang hewan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Novita Walia. Di sini saya akan menjelaskan terkait syarat lokasi penimbunan limbah. Penimbunan limbah sendiri harus dilakukan pada lokasi tepat dan benar yang memenuhi persyaratan lingkungan. Kemudian untuk persyaratannya sendiri, menurut Peraturan Menteri LH Nomor 63 Tahun 2016, secara morfologi, lokasinya harus merupakan daerah yang bebas banjir 100 tahunan. Kemudian geologi, daerah dengan batuan dasar atau tanah yang bersifat kedap air. Kemudian dari segi kebencanaannya sendiri, daerah yang dipilih bukan daerah yang berpotensi bencana alam, seperti longsor, bahaya gunung api, gempa bumi, dan juga tsunami. Kemudian dari hidrogeologi, yang pertama bukan merupakan daerah resapan atau recharge, kemudian dihindari lokasi yang di bawahnya terdapat lapisan akuifer. Lapisan ini merupakan lapisan yang terdiri dari formasi batuan dan dapat memunculkan atau menghasilkan air yang cukup banyak. Jika di bawah lokasi tersebut terdapat lapisan akuifer, maka jarak terdekat lapisan tersebut dengan bagian dasar landfill adalah 4 meter. Kemudian dari hidrologi permukaan, yang pertama bukan daerah genangan, yang kedua berjarak minimum 500 meter dari aliran sungai yang mengalir sepanjang tahun, kemudian waduk dan danau untuk irigasi pertanian dan air bersih. Kemudian berjarak minimum 2.500 meter dari garis pantai. Berikut merupakan kriteria tambahannya. Yang pertama dari segi iklim dan juga curah hujan. Di sini kita utamakan untuk lokasi dengan curah hujan kecil atau daerah kering. Kemudian keadaan angin yang memiliki kecepatan tahunan rendah berarah dominan ke daerah yang tidak berpenduduk atau berpenduduk jarang. Kemudian dari tata ruang, lokasinya sendiri harus sesuai dengan rencana tata ruang yang merupakan tanah pertanian yang kurang subur atau lokasi bekas pertambangan yang telah tidak berpotensi, dan juga sesuai dengan rencana tata ruang baik untuk peruntukan industri atau tempat penimbunan limbah. Kemudian dari segi keberadaan flora dan juga fauna. Yang pertama dari flora, ini merupakan daerah dengan kesuburan rendah, tidak ditanami tanaman yang mempunyai nilai ekonomi dan bukan daerah atau kawasan lindung. Kemudian yang terakhir dari fauna, ini bukan merupakan daerah marga satwa atau cagar alam. Baik, terima kasih. Cukup sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya Wiko Pramesti Arta Amalia akan melanjutkan presentasi poin 5, yaitu tentang teknologi penimbunan limbah atau landfill. Nah, di sini, sistem landfill ini merupakan pengelolaan sampah atau pemusnahan sampah dengan cara membuang dan menumpuk sampah di lokasi cekung, kemudian dipadatkan dan ditimbun dengan tanah. Sistem ini dinilai akan dapat berimbas positif bagi lingkungan karena dapat mengurangi bau, kebakaran, dan banyaknya lalat di sekitar lokasi pengelolaan sampah. Karena sampahnya itu tertutup dengan tanah. Dalam penerapannya, landfill ini memiliki dua opsi, diantaranya controlled landfill dan sanitary landfill. Oke, yang pertama adalah controlled landfill. Pengelolaan sampah pada sistem controlled landfill ini yaitu dengan dilakukan menguruk sampah yang bersifat sementara sebelum masuk ke tahap sanitary landfill. Nah, penutupan sampah dengan tanah ini dilakukan setiap 7 hari sekali. Controlled landfill ini cocok digunakan untuk kota sedang atau kota kecil. Selanjutnya ada sanitary landfill. Sarana pengurukan sampah yang sistematis dengan penyebaran pemadatan dan penutupan sampah dengan tanah yang dilakukan setiap hari. Perbedaannya dengan control landfill tadi, control landfill dilakukan setiap 7 hari sekali, kalau yang sanitary landfill ini dilakukan setiap hari. Sanitary landfill ini cocok digunakan untuk di kota besar atau kota metropolitan, seperti itu. Next ada hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum menggunakan sistem landfill ini. Landfill dikonstruksikan dengan membuat lubang yang besar dan dalam, kemudian secara bertahap akan ditimbun dengan tanah secara berlapis-lapis. Jadi sampah dimasukkan, lalu ditimbun dengan tanah lagi, lalu ada sampah lagi, ditimbun dengan tanah lagi. Hal yang perlu diperhatikan adalah seperti adanya kemungkinan air tanah tercemar oleh air limbah,
ledakan gas metan akibat dekomposisi limbah, dan kematian tanaman akibat gas metan. Bisa terjadi ledakan karena sistem landfill ini menggunakan proses anaerob yang akan menghasilkan gas metan dan CO2. Next, faktor yang mempengaruhi fermentasi dalam sistem landfill. Ini ada 4 faktor, diantaranya yang pertama kadar air, yang kedua suhu, ketiga ukuran partikel, dan yang terakhir adalah pH. Sampah yang ditimbun di dalam tanah ini akan mengalami fermentasi yang akan menghasilkan cairan. Biasanya cairan ini disebut dengan air lindi. Hal ini perlu dikendalikan agar air lindi ini tidak merugikan lingkungan. Nah, tujuan dilakukan pengendalian fermentasi sistem landfill ini adalah untuk menjamin terlaksananya produksi gas metan, menaikkan kecepatan dekomposisi limbah, dan menaikkan kualitas cairan yang dihasilkan. Apabila tujuan tersebut telah dapat tercapai, maka pengaruh kerusakan lingkungan pada sistem landfill ini akan terjadi seminimal mungkin. Baik, sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.